setelah saya sudah 1 tahun di sini untuk dan mencari beberapa pekerjaan, saya merasa untuk hand on resume saja tidak cukup ya. Teman-teman bisa mulai mencari pekerjaan, bisa dari eh, agency, agency dalam arti agency bagi orang yang sudah ada di Australia ya, bukan agency yang memindahkan dari Indonesia ke Australia, tentu saja ya. Terus kalian bisa juga dari beberapa situs website cari pekerjaan seperti Seek, Indeed. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel ini. Nama saya Sastra Wijaya dari Melbourne. Dan hari ini saya berbicara mengenai Work and Holiday Visa. Visa yang diperuntukkan bagi warga asal Indonesia 18 sampai 30 tahun untuk bekerja dan berlibur di Australia. Hari ini kita akan berbicara dengan Vincent yang sudah setahun berada di Australia, sudah memiliki banyak pengalaman ini. Jadi kita akan mendengarkan suka dan duka yang dialami oleh Vincent. Sekarang ada di mana, Vincent? Pada saat ini saya berada di New South Wales, spesifiknya di kota bernama Lismore. Sudah berapa lama di sana dan apa yang dikerjakan di sana? Saat ini saya sudah tinggal selama kurang lebih 3 minggu dan saya tinggal di sini karena saya mendapatkan pekerjaan sebagai blueberry picker. Dan Anda kan datang Agustus 2023 dan ini September 2024. Berarti sudah lebih dari setahun. Jadi sudah masuki tahun kedua untuk WHV. Eh, Coba ceritakan kembali ketika pertama kali datang itu di mana? Jadi bagaimana perjalanan sampai sekarang ini? Saya sampai di Australia itu sekitar bulan Agustus 2023. Saya sampai di kota Melbourne. Eh, saya tinggal di kota Melbourne itu kurang lebih selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu ya saya eh, juga sekaligus mengurusi beberapa hal yang harus diurusi atau diselesaikan sebelum bisa mulai bekerja ya, seperti membuat bank, membuat TFN, dan segala macam hal yang bisa saya lakukan sebelum akhirnya nanti harus pindah ke kota yang lebih regional. Karena di kota besar seperti Melbourne, untuk mengurusi hal tersebut semuanya lebih bisa dikatakan lebih mudah lah untuk diakses. Setelah 3 bulan tersebut, masih di Victoria, saya pindah ke kota eh, bernama Ardmona. Itu kota di area The Greater Shepparton. Di sana saya mendapatkan pekerjaan sebagai horticultural worker, lebih spesifiknya melakukan thinning dan picking untuk buah apel. Dan saya melakukan pekerjaan tersebut sekitar awal atau akhir bulan Oktober 2023 hingga 2024 bulan Mei. Jadi selama kurang lebih 6 bulanan lebih. Lalu setelah saya selesai bekerja di Victoria, saya memutuskan untuk pergi ke Queensland. Eh, Salah satu halnya mungkin memang karena saya sudah berja mengeksplor Victoria sehingga saya ingin pergi ke Queensland. Namun setelah itu juga karena pada bulan Mei akhir itu sudah mulai mendekati musim dingin di Victoria sehingga ketika saya berpikir eh, beberapa pekerjaan, beberapa kondisi situasi juga untuk di Victoria yang lebih dingin sepertinya akan lebih pas kalau pindah-pindah ke daerah yang lebih utara gitu karena cuacanya lebih mendukung, lebih hangat. Jadi saya pindah ke Queensland, yang juga sebelumnya saya juga mendapatkan pekerjaan di sana. eh, Walaupun saya akhirnya bekerja di sana hanya beberapa saat saja karena satu dua hal. Terus setelah saya bekerja di sana, saya masih tetap di Queensland, namun saya pindah ke kota yang lebih besar karena sebelumnya saya pindah ke kota regional pertama kali di Queensland, di kota Bundaberg. Setelah saya dari Bundaberg hanya tinggal beberapa saat saya pindah ke Brisbane, yang juga waktu saat itu pindah ke Brisbane karena mendapat pekerjaan di sana. Saya bekerja sekitar 3 bulan ya. Pengalaman menarik ini ya. Dalam setahun sudah pergi ke 3 negara bagian di Australia.
tadi disebutkan Victoria pertama kali, kemudian Queensland, dan sekarang di kota Lismore di New South Wales. Dan juga mestinya ini setahun penuh 4 musim berbeda. Kira-kira Iya. paling menarik, yang paling berkesan apa sejauh ini? Menurut saya yang menariknya macam-macam sih, karena dari proses mencari pekerjaan, dari proses beradaptasi ke kota-kota baru. Karena dulu saat saya di Victoria, saya tinggal di kota Armona itu bisa dikatakan lama, 6 bulan. Jadi saya beradaptasi, mengetahui satu tempat lain di Armona itu eh, bisa dikatakan ya sangat familiar lah akhirnya. Namun ketika saya pindah ke kota Queensland, lalu akhirnya juga pindah lagi ke kota di New South Wales ini, saya harus beradaptasinya sangat cepat karena untuk tinggal selama 3 bulan, terus 1 minggu, 2 minggu ketika saya pindah ke kota regional dulu ya sebelum saya ke Brisbane, itu rasanya eh, semua semua decision, semua keputusan, lingkungan sekitar itu semuanya harus cepat, harus memilih semua opsinya itu cepat gitu. Ya, jadi rasanya tuh kayak contohnya saya pindah ke kota di Queensland itu, wah ini hal apa yang harus saya lakukan nih sebelum saya pindah karena kemungkinan besar saya tidak akan ke kota ini lagi gitu. Apa yang harus dilakukan? Oh misalkan, oh di tempat ini ada tempat yang harus dikunjungi, ada agensi yang mungkin bisa ditanyakan untuk bekerja. Karena kemungkinan besar ketika sudah pergi ke tempat tersebut, untuk kembali lagi tuh dari saya ya pengalaman saya itu tuh tidak mungkin lagi. Jadi ya pengalaman seperti itu sih yang menurut saya berkesan gitu. Karena saya juga pribadinya bukan pribadi yang uh, dalam mengambil keputusan tuh kadang suka suka panik, suka apa. Tapi setelah pengalaman seperti itu yang menjadi membuat saya uh, belajar untuk membuat quick decision gitu, membuat kesalahan, membuat keputusan gitu. Yang hasil ya jadi pengalaman yang saya nggak lupain gitu. Ya. Berhubungan dengan cuaca, apakah terasa beda? Misalnya ketika tiba tuh masih sudah mulai agak panas, kemudian bekerja di musim panas, kemudian mengalami musim dingin, dan sekarang balik lagi hampir panas lagi. Kira-kira bagaimana pengalaman ini? Untuk musim sangat terasa ya karena eh, saya pindah ke Queensland juga itu salah satu faktornya adalah cuaca di mana pada akhir musim Mei, bulan Mei itu sudah mulai mendekati musim dingin di bagian selatan Australia seperti ya Victoria dan New South Wales ya. Jadi sangat terasa sekali karena sebelum saya pindah di Victoria itu terasa sekali dinginnya. Dalam arti eh, setiap malam itu saya harus menghidupkan heater ya sekitar jam 2 pagi, jam 1 pagi karena dinginnya itu bisa kadang menyentuh di bawah 5 derajat. Dan bahkan ketika saya pindah ke Queensland, saya mendapatkan informasi juga ya dari internet kalau di bagian bawah Victoria itu sudah menyentuh nol bahkan minus. Sedangkan di Queensland sendiri, terdingin saya itu ya eh, bisa 10. Menurut saya pribadi sebagai orang Indonesia yang sudah terbiasa musim panas, sekarang menyentuh 10 derajat itu sudah biasa saja. Karena pada musim dingin di Victoria, waktu itu saya juga merasakan hampir mendekati musim dingin Victoria, itu dinginnya sangat berbeda dengan em, musimnya pada saat saya masih di Queensland sekitar bulan Juni sampai bulan Agustus tersebut. Ya perbedaannya ya terasa sekali seperti contohnya malam-malam saya tidak perlu menghidupkan heater karena sudah dinginnya pas, tidak kedinginan. Ya, seperti itu. Dan sekarang juga saya pindah ke Lismore yang di mana di bawah Queensland. Walaupun Lismore letak lokasinya bagian utaranya New South Wales, tapi di sini karena sudah mulai mendekati musim panas, musim dingin sudah mulai berakhir, jadi rasanya juga tidak terlalu dingin seperti dulu saya di Victoria pada akhir bulan Mei. Bagi Anda yang tertarik mengenai WHV, saya lampirkan juga di link di bawah. Nanti Anda lihat bahwa sebelumnya Vincent ketika datang beberapa atau tahun lalu juga pernah memberikan ceritanya mengenai pengalamannya datang ke Australia menggunakan WHV. Jadi silakan juga klik beberapa link di bawah ini mengenai pengalaman-pengalaman Vincent sebelumnya. Kita lanjut lagi dengan mencari pekerjaan ketika tiba. Menurut Anda, pengalaman dalam setahun ini, kira-kira apa yang bisa dijadikan contoh
supaya bisa diikuti kalau orang lain dari Indonesia datang dengan WHV ini? Dari pengalaman saya pribadi, jika teman-teman ingin pertama kali ke Australia dan mencari pekerjaan, saya belajar bahwa untuk mencari pekerjaan jangan hanya datang dari satu sumber saja. Jadi dalam arti ya, dulu saya berpikir, oh mungkin karena saya tinggal di eh, satu suburb yang kotanya itu bisa dikatakan cukup banyak toko. Jadi saya berpikir, oh saya hanya bisa memberikan resume saja gitu, hand on resume. Dan mungkin memang karena keberuntungan saya mendapatkan pekerjaan yang cukup cepat pada saat saya pindah ke Australia. Namun sekarang, setelah saya sudah 1 tahun di sini untuk dan mencari beberapa pekerjaan, saya merasa untuk hand on resume saja tidak cukup ya. Teman-teman bisa mulai mencari pekerjaan, bisa dari eh, agency. Agency dalam arti agency bagi orang yang sudah ada di Australia ya, bukan agency yang memindahkan dari Indonesia ke Australia, tentu saja ya. Terus kalian bisa juga dari beberapa situs website cari pekerjaan seperti Seek, Indeed. Um, karena hal tersebut ya kalian tidak pernah tahu mendapatkan pekerjaan sumbernya dari mana gitu. Karena dari contohnya saya, ketika saya mendapatkan pekerjaan di sini, ya itu bukan hanya dari ya satu sumber saja. Itu saya memang sebelumnya saya mengeksplor dulu, saya coba cari sumber pekerjaan tuh ya dari situs internet. Saya coba mencari company di daerah ini apa saja. Kadang juga saya masih hand on resume, jadi saya jalan kaki untuk mencari pekerjaan. Menjalan kaki ke tempat-tempat yang saya ingin kunjungi, yang di mana itu adalah company-nya langsung, ataupun agensi. Jadi beberapa agensi mencari pekerjaan di Australia, itu juga membuka branch-branch di beberapa kota, dan itu saya juga kunjungi dan saya tanyakan. Eh, karena ya persaingan dan musim di Australia itu sangat berperan penting ya dalam mencari pekerjaan. Karena contohnya, walaupun musim dingin di Victoria tidak banyak musim panen, tapi bukan berarti di Queensland juga mencari pekerjaan untuk di farm misalnya contohnya itu mudah. Karena perlu diingat juga, eh, ketika kita berpikir oh musim panas nih di sedang lebih hangat nih di Queensland di bagian utara Australia. Saatnya kita pergi ini dari Victoria atau di South Wales ke tempat lebih hangat. Itu ada banyak sekali backpacker, banyak sekali orang yang juga berpikir yang sama. Jadi persaingan juga akhirnya di atas, di bagian atas Australia itu jadi ramai lah bisa dibilang. So, saran saya sih kalau kalian pertama kali datang ke Australia, eh, betul ya memang kalian datang ke kota yang besar dulu, beradaptasi dulu. Namun di satu sisi dalam mencari pekerjaan kalian cobalah menebar jala mencari sumber dari berbagai macam hal gitu, dari berbagai macam sources. Kalau kita bicara banyak orang Indonesia suka bicara mengenai penghasilan ya, penghasilan di Australia luar biasa besar bagi sebagian mengatakan begitu, tentu saja dibandingkan dengan Indonesia kan ya. Kira-kira bagaimana pendapatan kamu? Apakah cukup untuk menghidupi kamu selama di Australia dan ada tabungan? Dari pengalaman saya pribadi, untuk kalau masalah tabungan atau penghasilan dari pekerjaan saya, penghasilan kalau bisa dikatakan memang karena pengalaman saya kebanyakan casual, yang dimana memang dan juga sebenarnya memang pekerjaan pada umumnya di Australia ya yang eh, gajinya itu dibayar atau diberikan tuh setiap minggu. Dan ya menurut saya pribadi sih memang saya bisa katakan dari segi UMR Indonesia ya ya pasti lebih besar. Namun perlu diingat juga ya, untuk masalah menabung ini tergantung masing-masing pribadi. Contohnya, maksud saya adalah eh, setiap orang kan tabungan itu kan maunya setiap minggu atau setiap bulan, tabungan itu mau seberapa banyak dan untuk dipakai untuk apa. Dan perlu diingat gaji per minggu itu juga nanti kan harus dibayarkan atau dibagi ke bayar rent, terus bayar untuk eh, ya makanan pokok per seminggu itu. Kalau misalkan rentnya tidak termasuk bill seperti listrik dan listrik misalkan kan ya, atau wifi misalkan, nah itu kan juga harus terbagi. Belum lagi nanti per bulannya kalau misalkan teman-teman punya asuransi kesehatan gitu misalkan, itu kan juga harus dibayar. Atau misalkan pulsa, misalkan teman tinggal di daerah remote atau regional yang tidak memprovider sinyal yang bagus, kalian juga akhirnya harus beli SIM card atau provider yang kuat. Jadi untuk masalah penghasilan, menurut saya oke, tapi perlu diingat juga
walaupun mungkin ya teman-teman gajinya, wah gaji Australia gede itu. Ya, penghasilannya juga menurut saya cukup besar di Australia. Jadi untuk masalah menabung uang sih memungkinkan, namun itu perlu strategi dan itu langsung masing-masing pribadi saja sih menurut saya. Kayak seberapa besar penghasilan teman-teman, seberapa banyak teman-teman mau nabung, target teman-teman bagaimana.